Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita masuk di bab 30. Dan di bab 30 ini beliau akan sampaikan 3 hadis terkait dengan satu masalah, yaitu birrul aqrab fal aqrab. Kita dalam berbuat baik itu mendahulukan yang lebih dekat, kemudian yang dekat. Di sini beliau akan sampaikan 3 dalil, 3 hadis dari Nabi, beliau bawakan dengan sanad. 2 hadis sahih, hadis terakhir sebagai pendukung beliau bawakan dhaif sanadnya. Tapi tidak masalah karena ini hanya sebagai pendukung saja, bukan pokok pendalilan. Kata beliau rahimahullah di hadits pertama, haddatsana Haywah ibn Shuraih. Ini guru dari Imam Al-Bukhari. Beliau termasuk guru yang terpercaya dari yang beliau punya. Beliau berkata, telah bercerita kepada saya Haywah ibn Shuraih ibn Yazid, beliau biasa dipanggil dengan Abul Abbas Al-Hadrami, asalnya dari negeri Yaman, Hadramaut. Qala, beliau berkata, haddatsana Bakiyah, telah bercerita kepada kami, yaitu kata gurunya, bercerita kepada kami Bakiyah. Bakiyah ini yaitu Ibnul Walid. Ini sebagian haditsnya diperselisihkan, disebabkan dia adalah rawi yang mudallis, kadang menyamarkan hadits yang dia dengar dari gurunya. Kadang dia tidak dengar tapi dia bilang dari gurunya. Hadisnya tidak masalah, tapi karena ini rawi bermasalah, sehingga kalau dia bilang akhbarana atau haddatsana, telah mengabarkan kepada kami atau telah menceritakan kepada kami, dengan banyak orang begitu, itu kuat. Tapi kalau dia bilang an, ini dipermasalahkan. Apalagi dari selain penduduk Syam. Kalau dari penduduk negeri Syam tidak ada masalah, karena dia mendengar dari penduduk Syam. Selain dari penduduk Syam harus kita berhati-hati. Dari Bakiyah Ibnul Walid. Iya. Kalau belum berkata an, ini masalah pakai an. Ini kadang dikritik dengan sebab beliau adalah orang yang mudallis. Orang yang mudallis. Ya, hanya saja ini tidak masalah. Riwayat yang beliau sampaikan ini dengan pendukung-pendukung yang ada. Makanya hadits ini adalah hadits yang sahih, dikeluarkan bukan oleh Imam Bukhari saja di Adabul Mufrad, bahkan Imam Ahmad mengeluarkannya, demikian pula Imam Ibnu Majah mengeluarkan. Dan tidak ada masalah karena tidak bersendiri. Qala, beliau berkata an Bahir, dari Bahir, pakai ha bukan kha. Ya, ro, akhirnya juga ro. An Bahir, qala, beliau berkata an Khalid ibn Ma'dan, dari Khalid ibn Ma'dan ibn Abi Quraib Al-Kilai, dia thiqah. Bahir juga dia Ibnu Sa'ad Abu Khalid As-Sahuli,
Tiko juga. Jadi yang masalah cuma satu orang. Yang dibicarakan cuma satu orang, yaitu Bakiyah. Yang lainnya rawi yang terpercaya semuanya. Qala, beliau berkata, anil Miqdam ibn Ma'di Karib. Dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrabi. Ini poin terakhirnya, al aqrab fal aqrab, sesuai dengan judul bab. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan, namanya wasiat sesuatu yang penting. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan ibu-ibu kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian ibu-ibu kalian. 2 kali ibu. Di riwayat yang lain 3 kali. Sebagaimana juga telah lewat bersama kita. Ibu 3, kemudian bapak 1 kali. Tsumma yusikum bi abaikum. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian tentang bapak kalian. Setelah ibu, bapak. Ini namanya al-aqrab fal-aqrab. Dan juga al-jaza min jinsil amal. Ibu 2 kali, 3 kali karena capeknya lebih. Capeknya lebih. Itu alasan pertama. Dia capek mengandung, capek melahirkan, capek menyusui 3 kali. Makanya diwasiatkan 3 kali. Ada juga di antara ulama kita menyebutkan alasan lain. Karena ibu cepat marah. Kita harus lebih berbuat baik kepadanya. Beda ayah. Kalau kita kurang berbuat baik kepadanya, dia mudah marah. Sehingga kalau ibu kita marah, dia akan mendoakan kita keburukan. Nah, doa ibu mustajabah. Kita harus hati-hati darinya. Makanya 3 kali lipat harus kita berbuat baik kepadanya. Dibanding ayah. Ayah walaupun kita tidak berbuat baik kepadanya, dengan berlipat kali, dia jarang ngomel, jarang marah. Iya, dia lebih mampu tahammul, lebih mampu menanggung nakalnya anaknya daripada ibu. Sehingga jarang ayah mendoakan keburukan untuk anak. Demikian pula hal yang lain jadi alasan adalah karena ibu adalah dhaifah, lemah agama, lemah akal. Ibu lemah agama, lemah akal. Kadang dia pakai perasaan, dan itu menyebabkan kecondongan kepada orang yang memang nampak berbuat baik kepadanya dari anaknya. Kalau ada anak yang berbuat baik kepadanya tapi ada yang lain lebih, maka dia akan tidak adil berikutnya. Dia akan tidak adil berikutnya. Oleh karena itu dalam beberapa masalah, dalam masalah warisan, pembagiannya tidak diserahkan ke ibu. Bahkan ibu dikasih jatah sedikit kalau ada anaknya ketika suaminya meninggal. Iya, ketika suaminya meninggal, tidak punya anak, kan ibu dapat 1/4 dari harta suami. Padahal kalau meninggal istrinya dan dia tidak punya anak, dapat setengah. Bayangkan, lihat perbedaan.
Kalau ada seorang ibu meninggal, punya suami, dia tidak punya anak, suaminya dapat setengah hartanya. Tapi kalau seorang ibu meninggal suaminya, tidak punya anak, dia hanya dapat seperempat. Punya anak, dia hanya dapat 1/8 dari harta. Iya, karena dia tidak bisa mengelola harta dengan baik setelah meninggal suaminya. Dan juga kalau banyak nanti dia akan menyebabkan kadang warisan itu dia tidak bisa adil di dalam pembagian terhadap anaknya. Makanya sisanya anak yang bagi, bukan ibu. Jadi dia hanya dapat 1/8, anggaplah misalnya 10 juta, anggap 10 juta. Dapat ibu hanya 1/8. Berapa berarti? 10 bagi 8 berapa? Bapak kalau harga warkop cepat sekali. Dia hafal semua itu. Ya. Berapa itu, Pak? Hanya 1,2. Bayangkan, dari 10 juta dia hanya dapat 1,2. Sisanya anaknya. Sisanya anaknya. Beda kalau bapaknya. Kalau ibunya meninggal, kan bapak dapat setengah. Tidak ada anak. Kalau tidak punya anak, malah dapat 1/4. Bukan 1/8. Kalau punya anak, dapatnya 1/4. Lebih banyak jatahnya ayah dari kalau dia punya anak. Kalau ada harta istrinya. Iya. Karena nanti ayah kalau dapat warisan, juga dia akan wariskan ke anaknya kalau dia meninggal. Dia lebih mampu mengelola harta peninggal daripada istrinya. Dan kalaupun dia menikah lagi, kan jatah anak kandung lebih banyak daripada saudara kandungnya, lebih banyak daripada saudara yang lain. Berarti tetap nanti kembali ke anak. Anaknya itu ibu yang meninggal. Anaknya itu ibu yang meninggal. Itu sebabnya, makanya ibu itu dilipat gandakan perbuatan baik kita saat dia hidup. Karena kalau meninggal, ibu dapat sedikit. Kalau meninggal, ibu dapat sedikit. Iya. Sementara capeknya ibu lebih banyak. Capeknya ibu lebih banyak. Inilah syariat. Syariat Islam adalah syariat yang paling adil dalam masalah ini. Setelah itu baru dikatakan, ya, bapak. Bapak. Setelah itu yang menjadi judul bab. Tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian yang dekat, kemudian yang dekat. Yaitu kata para ulama kita, setelah ibu, bapak, maka kita ke bawah, ke anak. Kita ke anak. Bukan anak dulu baru ibu bapak. Ya, karena kita anak duluan, baru ibu bapak. Enggak. Orang tua tak dulu, baru anak. Kalau bertentangan antara anak dan orang tua, orang tua. Orang tua. Kan ada satu kisah itu yang tertutup di goa itu. Salah satu dari mereka yang dia sebutkan dalam doanya, dia pergi mencari air susu. Dia pulang, ibunya sudah, ibu bapaknya sudah tidur. Maka dia tidak kasih minum anaknya sampai kedua orang tuanya minum. Tapi sudah tidur. Maka dia menunggu di situ, anak-anaknya menangis, dia tidak kasih. Sampai terbangun orang tuanya, dia kasih minum, baru anaknya minum. Dengan doanya itu, amalan solehnya itu, terbuka pintu goa. Nah, ini amalan paling utama. Mendahulukan orang tua daripada anak. Ya, ini harus kita paham, ini bab adab.
Karena anak belum ada jasanya kepada kita. Belum ada. Anak belum ada jasanya kepada kita. Orang tua sudah. Karena sebabnya dia sebabnya kita ada. Sebab orang tua kita ada. Jangan sampai kita mendahulukan yang belum punya jasa dibandingkan kepada yang sudah punya jasa. Orang tua. Jadi sudah ibu, bapak, baru anak. Itu dekat ke bawah. Setelah itu ikhwah, saudara. Saudaranya kita. Itu urutan. Iya, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'd. Orang yang memiliki ikatan rahim itu lebih utama daripada yang lain. Ya, ikatan rahim dengan kita yang serahim. Saudara. Saudaranya kita, saudarinya kita. Setelah itu al-a'mam, saudaranya bapak. Saudaranya bapak. Setelah itu al-akhwal, saudaranya ibu. Jadi saudaranya bapak dulu kalau saudara. Apa ya? Om tante gitu. Iya, paman. Bibi. Itu dari pihak bapak dulu. Ini juga setelah anak. Setelah anak. Itu urutan. Itu urutan. Jadi ternyata urutan itu ke atas dulu. Usul namanya. Usul ke atas dulu. Ibu bapak. Setelah itu ke bawah. Anak. Bukan cucu, ini anak saja dulu. Setelah itu saudaranya bapak. Laki-laki dan perempuan. Setelah itu saudaranya ibu. Laki-laki dan perempuan. Iya. Dan ini adalah urutan. Dan kata para ulama, wadzalika bihasabil qudrati wal istita'ah. Demikian ini, semua ini sesuai dengan kemampuan kita. Tidak dipaksa. Kalau tidak mampu kita, cukup yang dekat saja dulu. Kalau mampu lebih dari yang dekat, ya kita berikutnya lagi. Ini adalah urutan. Inilah uraian dari ucapan Nabi ini. Tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian dia Allah mewasiatkan kepada kalian yang paling dekat, kemudian yang dekat. Itu urutannya tadi. Yang paling dekat kedua orang tua, kemudian anak, kemudian saudaranya bapak, kemudian saudaranya ibu. Setelah itu baru kita meluas. Baru kita meluas. Semua ini sesuai dengan kadar kemampuan yang kita punya. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua, kata beliau rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail, telah bercerita kepada kami Musa ibn Ismail. Qala, beliau berkata, haddatsana al-Khazraj ibn Uthman Abul Khattab As-Sa'di, telah bercerita kepada kami Al-Khazraj ibn Uthman Abul Khattab As-Sa'di. Lengkap ya, namanya dan asalnya. Qala, beliau berkata, akhbarana Abu Ayyub Sulaiman Maula Utsman ibn Affan, telah mengabarkan kepada kami Abu Ayyub Sulaiman, namanya Sulaiman, nama panggilannya Abu Ayyub, maulanya Utsman ibn Affan, mantan budak yang dimerdekakan oleh Utsman ibn Affan. Qala, beliau berkata, ja'ana Abu Hurairah asyiatal khamis lailatal jum'ah, datang kepada kami Abu Hurairah sore, iya, Kamis, iya, malam Jumat. Karena asyiyah dikatakan bukrotan wa asila. Kalau asila kan pagi petang, asyiyah itu dari iya sore Kamis hingga Isya, hingga malam. Itu dikatakan asyiyah.
Iya, sholat maghrib dan isya dinamakan asyiyah juga. Jadi Abu Hurairah datang kepada kami sore Kamis, malam Jumat. Faqala, dan Abu Hurairah berkata, uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina falam yakmu ahadun hatta qala salat. Fa'atafatan ammatan lah qad saramaha mundu sanatai. Fadakhala 'alaiha faqala lahu ya ibn akhi ma ja'a bik. Qala sami'tu Abu Hurairah yaqul kada wa kada. Qalat irji ilaihi fasalhu lima qala dah. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala asiyata kulli khamis lailatul jum'ah fala yaqbalu 'amala qati'ir rahim. Ini hadis yang sangat besar dalam masalah silaturahmi. Sebenarnya cuman bisa dikatakan ini kemungkinan salah tempat, karena sudah lewat pembahasan tentang silaturahmi. Iya, hanya saja yang dimasukkan juga di sini kesesuaiannya adalah kita harus berbuat baik terhadap yang ada hubungan kerabat dengan kita. Beliau berkata, Abu Hurairah pernah datang kepada kami hari Kamis sore malam Jumat. Beliau katakan, saya ingatkan kepada setiap orang yang memutus silaturahmi. Beliau berdiri di sisi kami, pergi, dan tidak ada seorang pun yang berdiri sampai dia katakan itu 3 kali. Jadi beliau ingatkan, hati-hati dari memutus silaturahmi 3 kali. Iya. Maka seorang anak muda datang kepadanya. Dia datang kepada bibinya dan katanya dia telah merawatnya 2 tahun dan telah memutus hubungan dengannya 2 tahun. Dan masuk kepadanya, dia berkata, iya, karena dia telah memutus silaturahminya selama 2 tahun dengan bibinya tadi. Bibinya berkata, wahai anak saudariku, anak saudaraku, kenapa kamu tiba-tiba datang? Kan 2 tahun sudah dia putus. Jadi bibi ini heran, kenapa tiba-tiba dia datang? 2 tahun sudah dia putus. Kata kemenakannya ini, saya dengar Abu Hurairah berkata demikian dan demikian. Nah, ini lembutnya hati orang dulu, dengan hadis mereka langsung. Tidak ada lagi dibilang, nanti tidak enak ini sudah 2 tahun, tidak. Dengar hadis peringatan, langsung dia datangi. 2 tahun dia putus. Iya, hubungan dengan saudari ayah. Saudari ayah. Maka saudari dari ayahnya ini berkata, kembali dulu kamu ke Abu Hurairah, bertanya kepadanya, kenapa dia bilang begitu? Apa alasannya? Kenapa diingatkan kepada setiap orang yang memutus silaturahmi? Maka ketika ini anak muda datang kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata kepadanya, Nabi SAW, saya mendengar Nabi SAW bersabda, sungguh amalan anak Adam itu diperlihatkan, diperhadapkan kepada Allah setiap sore Kamis malam Jumat. Amalan itu naik ternyata setiap Kamis.
malam Jumat. Ketika diperhadapkan kepada Allah, maka kata Nabi SAW, "Fala yaqbalu amala qati rahim." Allah tidak menerima amalan orang putus silaturahmi. Bayangkan, sudah kita amal sepekan, diperhadapkan kepada Allah, tidak diterima. Ini perkara besar, ini memutus silaturahmi. Ini hadis sama dengan sebelumnya yang dulu di bab sebelumnya. Bahayanya memutus silaturahmi. Tapi beliau bawakan ini untuk pemahaman kebalikannya. Berarti wajib menyambung silaturahmi. Karena memutusnya dosa. Memutusnya dosa. Iya. Dan tentunya kita seperti ini contohnya, kita harus lebih mementingkan amalan kita terjaga daripada hanya sekedar hubungan dunia yang kita anggap mungkin tidak enak, tidak apa, atau sudah kita tidak suka gara-gara ada masalah dunia, itu kita kesampingkan. Karena korbannya adalah amalan. Korbannya adalah amalan. Iya, ini wajibnya menyambung silaturahmi, sekaligus wajibnya berbuat baik kepada kerabat. Hadis terakhir, ini dhaif. Kita tidak perlu uraikan ini karena juga sebagai pendukung. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Imran ibn Abi Layla. Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Imran ibn Abi Layla. Kalau ini rawi ini soduk, ya. Soduk itu derajatnya tidak thiqah. Jika ada pendukungnya bisa diterima, jika tidak maka lemah. Qala beliau berkata haddatsana Ayyub ibn Jabir Al-Hanafi. Telah bercerita kepada kami Ayyub ibn Jabir Al-Hanafi. Qala an Adam ibn Ali, dari Adam ibn Ali. Qala an Ibn Umar, dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala ma anfaqa ar-rajul ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah taala fiha wabda biman ta'ul. Ini poinnya sebenarnya. Fa in kana fadlan fal aqrab al-aqrab wa in kana fadlan fanabil. Masya Allah. Kata beliau, tidaklah seorang lelaki berimpak untuk dirinya. Karena seorang kan mulai dulu dirinya. Enggak boleh dia kasih orang lain baru dirinya. Enggak. Orang lain dia kasih yang bagus, dirinya pakai tidak bagus. Enggak boleh. Diri dulu. Ini kelengkapan hadis itu. Tidaklah seorang lelaki berimpak terhadap dirinya dan keluarganya yang diharap pahala dari Allah, kecuali Allah akan berikan ganjaran untuknya. Mulailah dengan yang kamu tanggung. Ini dia, ini poinnya. Mulailah dulu dengan yang kamu tanggung. Ini dhaif sebenarnya. Cuman di sana ada hadis lain lebih sahih terkait dengan yang kita tanggung. Itu kata Nabi, kafabil mar'i ithman an yudayyi'a man yakutuh. Ini sahih. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang dia tanggung. Istrinya, anaknya, orang tuanya, yang ditanggung. Mulailah dengan yang kamu tanggung. Kalau lebih, fal aqrab. Kemudian yang dekat. Itulah tadi. Yang kita tanggung, orang tua kita, anak kita, istri kita. Setelah itu, al-aqrab. Itulah tadi. Saudara kita, saudari kita, saudara ayah, saudari ayah, saudari ibu, saudara ibu. Itu tadi, al-aqrab, fal-aqrab. Wa in kana fadlan, kalau lebih, sudah kita ini keluarga, orang tua, anak, istri, kerabat yang dekat, saudara ayah, saudara ibu, sudah panawil, maka berikan saja siapa yang kamu kehendaki setelahnya. Baru setelahnya. Ini hadis dhaif, cuman didukung oleh hadis-hadis yang lain, apalagi hadis yang pertama. Kalau ini dhaif, ya telah sebenarnya dalam hadis Imam Muslim, ya ada semakna dengan ini.
yaitu mulai dengan diri kemudian yang kita tanggung. Mulai dengan diri kemudian yang kita tanggung dari keluarga kita. Iya, ini sudah selesai dari bab yang belum sebutkan ini di bab ke-30. Setelah itu bab 31 insyaallah kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, kembali nanti masalah bahayanya memutus silaturahmi lagi insyaallah beliau akan tegaskan nanti di satu hadis berikutnya. Kita masuk di tanya jawab. Bismillah. Ustaz, apakah boleh seorang akhwat atau wanita muslimah ke tempat olahraga di dalamnya terdapat ikhtilat? Contohnya ke tempat olahraga badminton. Dan bagaimana pula jika seorang akhwat atau wanita muslimah berolahraga lari atau jogging? Apakah diperbolehkan atau sebaiknya keduanya dihindari agar tidak terjatuh dalam dosa? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau yang pertama, ikhtilat tidak. Ikhtilat yang campur baur. Iya, kalau campur baur tidak tentunya. Iya. Seorang akhwat wanita ke tempat olahraga di dalamnya terdapat ikhtilat. Enggak. Iya, karena kita dilarang ikhtilat. Kalau dia hanya nonton ditemani oleh suaminya, itu kalau dan itu permainan mubah boleh. Tapi tanpa ikhtilat. Seperti pernah Aisyah, Nabi menonton para sahabat yang main pedang. Di situ ada Aisyah. Awalnya tidak nonton, tapi Nabi melihatnya dan Nabi bertanya kepadanya, "Kamu mau lihat, mau saksikan?" Dia isyarat dengan kepalanya. Maka Nabi mengizinkannya untuk menonton di belakang Nabi. Iya, untuk menonton di belakang Nabi. Adapun pergi campur baur, tidak. Jangan menjatuhkan diri kita di hal yang tidak bagus. Kemudian sini seorang akhwat atau wanita muslimah berolahraga lari atau jogging. Iya. Kalau ini tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting ditemani oleh suaminya, sama suaminya. Boleh dia pergi jogging, tidak ada masalah. Boleh dia pergi berlari. Iya, Nabi pernah mengajak Aisyah berlari, berlomba lari 2 kali. 2 kali. Dibolehkan. Bukan berarti kita kalau sudah berjenggot tidak pergi lagi lari. Iya, akhwat sudah pakai jilbab besar, pakai cadar, tidak lari lagi. Iya, tidak lari jogging itu kan supaya kita sehat. Iya, supaya kita sehat. Nabi pernah melakukannya 2 kali. Orang yang lebih baik daripada kita telah melakukan. Itu menunjukkan hal itu mubah. Iya, yang penting sama suami. Iya, tidak ada tentunya fitnah di situ. Iya, ini kalau di tempat umum. Adapun tempat khusus tentunya dibolehkan. Kalau tempat khusus misalnya situ olahraga cuman akhwat, tidak ada masalah baginya. Biar tidak ditemani oleh suami. Masa temani oleh suami lagi? Iya, enggak. Kalau tempat khusus, tidak masalah. Mubah bagi mereka berolahraga. Mubah bagi mereka berolahraga. Ustaz, saya seorang security. Untuk waktu perayaan orang kafir, saya ada beberapa menerima bingkisan perayaan Natal untuk bos saya. Dan setiap saya menerima bingkisan tersebut, saya menandatangani semacam kertas sebagai tanda terima barang tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa? Dan apakah saya saling bertawun di atas kebatilan? Mohon penjelasan Ustaz. Kalau kita tidak bisa hindari, kerjaan kita kerjaan mubah, hanya ada di situ kita dan kita memang bertugas di situ setiap hari,
Iya, tidak berdosa. Tidak berdosa. Iya, kalau tidak bisa dihindari. Dan tidak ada yang bisa tanda tangani kecuali kita. Iya, tanda tangan saja dengan hati yang menginginkan. Selama pekerjaan mubah, wallahu alam. Islam? Baik. Katanya masih lama waktu, ini pertanyaan satu kertas. Ustaz, saya bekerja di salah satu perusahaan layanan jasa. Namun saya mau bertanya Ustaz. Dulu perusahaan tempat saya bekerja, pendaftarannya untuk masuk menjadi karyawan gratis. Namun setelah berkembang pesat, lambat laun perusahaan ini menutup pendaftarannya secara umum. Dikarenakan banyaknya peminat yang ingin mendaftarkan dirinya. Setelah cukup lama perusahaan ini kembali, sejarah ini ya, kembali membuka lowongan, namun tidak dibuka untuk umum. Sistemnya pihak perusahaan memberikan jatah kepada pegawai yang bekerja cukup lama di perusahaan ini, untuk agar siapa tahu ada keluarga atau kerabatnya yang ingin mendaftarkan diri. Tapi dalam pendaftaran ini pihak pegawai mematok harga tertentu bagi siapa saja yang ingin mendaftar. Namun dalam hal ini pihak perusahaan mengetahui dan memberi izin kepada pihak pegawai tadi untuk memasang harga pendaftaran. Dan saya salah satu pendaftar yang membayar untuk masuk di perusahaan. Namun biaya tersebut sudah termasuk seragam dan lain-lain yang ditanggung dalam biaya pendaftaran tadi. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk menyogok, dan apakah pekerjaan saya ini halal dalam kurung pihak perusahaan mengetahuinya tentang biaya tersebut. Jadi pihak perusahaan memang tetapkan ada biaya, begitu maksudnya ini? Atau bagaimana? Atau gratis? Siapa? Ada suara sebelah sini? Siapa punya? Maksudnya ini gimana perusahaan? Memang gratis atau gimana pendaftarannya? Gaib lagi nih ya? Tidak ada ya? Siapa ini? Siapa? Tidak ada masalah, karena kan ini masalahnya. Kita bertanya kan halal haram. Apakah kita utusan dari perusahaan itu untuk mencari pegawai kita jasanya, dan kita tidak apa-apa mengemungut biaya dari jasa itu, atau bagaimana? Ini ya, masalah perusahaan tahu. Cuman belok ini dia pendaftar gitu ya. Siapa itu? Susah ya? Susahnya itu tidak ada yang mau mengaku. Iya, susahnya begitu. Dan ini Pak, bukan hanya saya yang begini, maksudnya Nabi juga begitu. Nabi kalau ada orang melakukan sesuatu, dia belum banyak sekali bertanya, siapa tadi? Dan para ulama turun-temurun begitu. Dia bertanya, maksudnya ini kan Pak, jawaban itu setengah dari pertanyaan. Jadi kalau penanya bilang begini, lebih jelas, maka jawaban akan jelas. Kan masalah halal haram, kita ini tidak boleh berucap dengan lisan kita ini halal, ini haram, tanpa kejelasan. Tidak boleh. Makanya Nabi SAW selalu bertanya, siapa tadi? Siapa yang melakukan? Siapa yang berkata? Nabi sering bertanya begitu, supaya jelas. Iya, tidak masalah Ji, kita tidak akan naikkan ke pengadilan. Iya, ini kan cuman kita mau tahu saja. Iya, dipastikan apakah memang itu perusahaan yang izinkan dia untuk patok harga masuk tadi, atau hanya sekedar siapa yang punya keluarga silakan
izin begitu saja, tidak ada biaya atau apa. Tapi ya tidak, biar saja ya, panjang-panjang tapi tidak mau mengakui. Susah ini, susah. Ustaz, ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kakak ingin jual rumah, tapi ibu tidak mau? Ibu punya rumah sendiri. Qadarullah, kakak mau jual untuk bayar utang. Rumah siapa ini? Nah, tidak ada lagi. Ini rumahnya ibu atau rumahnya ini kakak tak? Kan kalau saya bilang jual, boleh. Nanti rumahnya ibu tak? Kan tidak boleh kita jual yang kita tidak punya. Kecuali ibu tak sudah meninggal, berarti ada lagi hak ahli waris. Saya akan bertanya lagi. Ini kan kakak, berarti ada hak adik. Kan butuh lagi tahu serikat. Kan tidak boleh, kalau ada serikat, tidak boleh kita jual. Jadi, siapa lagi? Alhamdulillah, Bapak berani. Hampir. Siapa punya ini, Pak? Oh, rumahnya kakak tak? Bukan ibu. Rumahnya kakak tak? Tapi dia mau jual. Terus ibu? Oh, enggak. Kalau ibu mau ambil, baru. Jangan kita jual. Jangan kita jual. Tapi kalau ibu hanya karena malu, dijual karena bayar utang, enggak. Wajib kita jual untuk bayar utang. Nah, tapi kalau ibu bilang, jangan kau jual, itu punyaku. Saya mau ambil. Enggak boleh kita jual. Kayak kecewa. Tidak enak perasaannya karena kita jual. Itu berarti masalah lain. Dan kalau hanya kecewa begitu, maka boleh kalau kita misalnya bisa tanpa jual rumah itu untuk menjaga perasaan ibu, kita lakukan. Kita lakukan. Kalau bisa kita bayar utang pakai yang lain. Masalahnya sekarang ada kewajiban dan ibu tidak memberikan izin jual rumah bukan karena dia butuh itu rumah. Bukan. Kalau alasan tak tadi karena ibu butuh itu rumah, dia mau tinggal, tidak boleh kita jual. Karena rumah itu punyanya ibu. Kalau dia mau. Nah, karena kita dan apa yang kita punya itu punyanya ibu tak. Itu makanya butuh ditanya begitu. Masya Allah, mantap. Jazakallah khairan. Tidak ada hadiah. Ustaz, izin bertanya. Bapak anak baru berpulang 2 hari selepas pulang umroh bersama kawan-kawan JF Tour. Apakah bapak anak termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena baru saja menyelesaikan ibadah umrohnya, dan anak masih sering menangis jika berdoa karena rindu dengan beliau? Apakah itu akan memberatkan beliau dalam kuburannya, Ustaz? Ya, tentunya pertama orang yang meninggal setelah beribadah, ya tentu itu bentuk husnul khotimah. Meninggal dalam ibadah atau setelah ibadah. Dalam ibadah atau setelah ibadah, maka itu namanya husnul khotimah. Iya, itu tentunya untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kita di sini bersedih, iya, menangis. Kalau itu bukan karena menyalahkan takdir, hanya karena hati sedih, air mata mengalir, dimaafkan. Tidak memberatkan orang tua. Karena Nabi pernah menangis waktu meninggal anaknya Ibrahim. Sudah berusia 2 tahun, ini yang paling lama usia anak laki-laki Nabi SAW. Yang lainnya meninggal kecil. Karena anaknya Nabi tidak ada yang dewasa kecuali perempuan. Laki-lakinya semua meninggal kecil. Ini yang paling lama ini. Anaknya Ibrahim lahir di Madinah. Semuanya yang lain di Mekah. Iya, yang ini di Madinah. Lahir, hidup 2 tahun, meninggal. Oh, Nabi mengalir air mata. Sampai Umar berkata, ya Rasulullah, apa ini? Kenapa menangis? Iya.
Maka Nabi bilang ya, hati bersedih, air mata mengalir otomatis. Iya, dan itu tidak tercela. Kita tidak berkata kecuali yang diridhoi oleh Rabb. Dia nanti mulai tercela kalau kita menangis, meraung-raung, ngomel-ngomel. Berbicara, itu yang tidak dibolehkan. Menangis jahiliyah, meratapi mayat, sambil berbicara, atau sambil pukul-pukul dada, atau mengacak rambut, memukul-mukul pipi, atau merobek-robek pakaian. Itu yang terlarang. Itu yang disebut sebagai hal yang memberatkan mayat di kuburan. Cuman para ulama mengatakan hal ini kalau dia wasiatkan. Kalau dia berwasiat, kalau saya meninggal menangis kok besar-besar. Ini yang diadab mayat karenanya. Iya, diadab mayat karena. Adapun kalau dia tidak berwasiat, tidak. Anaknya sendiri yang menangis begitu, bapaknya tidak pernah ridho. Maka ini tidak masuk, tidak diadab, tidak memberatkan. Dan anak mau minta tolong Ustaz, jika berkenan mendoakan bapak agar diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah. Amin. Yang pertama ini yang paling pokok sebenarnya. Nabi pernah datang sahabat minta doa. Nabi mendoakan setelahnya, tapi setelah dinasihati. Rob kita berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Artinya Nabi katakan, doa saja sendiri. Iya, doakan saja ibu kita sendiri, bapak kita sendiri. Karena itu juga yang di hadis, bahwa amalan anak Adam terputus kecuali 3, salah satunya awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Itu dijamin sampai. Adapun doanya orang lain tidak ada jaminan. Tapi bersamaan dengan itu Nabi mendoakan. Itu menunjukkan boleh kita mendoakan saudara kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Iya, semoga bapak kita diampuni seluruh dosanya dan diterima seluruh amalan solehnya. Kesadar? Silakan. Posisi mertua. Beda, mertua tak? Beda. Kakek nenek ke atas bata. Setelah orang tua, baru kakek ke atas. Adapun mertua tidak sama. Karena gini, kita berbuat baik kepada orang tua kan asal. Kita berbuat baik kepada mertua karena farek. Cabang. Kita berbuat baik kepada orang tua, mertua, itu karena sebabnya kita punya istri. Jadi kita berbuat baik kepadanya karena sebab istri kita. Haknya istri, kita berbuat baik kepada mertuanya kita. Dalam untuk apa? Rangkanya syukur nikmat. Gara-gara ini mertua kita punya istri di hadapan kita sekarang. Itu namanya syukur nikmat. Kita balas al-ihsan bil ihsan. Balas kebaikan dengan kebaikan. Itu di situ, Pak. Beda dengan yang orang tua. Itu karena asal, yang mertua cabang. Begitu. Allah. Cukup? Baik, katanya cukup. Kita insya Allah lanjutkan lagi di akan datang. Masih kembali melanjutkan nanti silaturahmi insyaallah, masalah bahaya memutusnya. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.